Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Khususnawardani, NPM 19/060246 dari kelas Biologi D semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil LKM 7 mengenai literasi asesmen dan analisis uji pokok. Yang pertama, saya akan membahas mengenai literasi asesmen, di mana literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang dengan berbagai asesmen alternatif. Menurut Terence, dalam MOS, asesmen berfungsi memadukan siswa untuk 1. Menilai apa yang penting dipelajari, 2. Mengetahui minat serta motivasi belajarnya, lalu yang ketiga, menilai kemampuan belajar, serta mengembangkan strategi belajar, menilai keterampilan yang dimiliki, dan yang terakhir adalah merancang waktu belajar. Lalu, yang selanjutnya adalah macam-macam asesmen, di mana asesmen itu ada dua, formatif dan sumatif. Di mana formatif itu adalah asesmen untuk memonitor taraf penguasaan atau pemahaman peserta didik secara berjenjang dan berkala. Nah, asesmen ini contohnya atau bisa berupa kuis, ulangan harian, dan proyek kelompok. Lalu yang kedua ada sumatif, di mana sumatif itu adalah bentuk penilaian yang mengukur outcome belajar siswa yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Nah, bisa berupa UTS dan UAS. Selanjutnya, ada perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana asesmen formatif itu penilaian yang dilakukan proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Nah, sedangkan sumatif ada dilakukan pada akhir pembelajaran baik unit atau bab dengan kompetensi tertentu. Lalu tujuannya, tujuannya penilaian formatif ini untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap unit, bab, kompetensi yang dipelajari. Lalu, jika sumatif itu mengetahui pencapaian belajar siswa dari pembelajaran yang sudah berakhir. Nah, formatif juga itu digunakan, hasilnya digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran dari setiap babnya atau unit. Nah, agar siswa itu mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan asumatif itu hasilnya itu merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh setiap siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pokok uji, di mana analisis pokok uji nanti akan membahas mengenai validitas, reliabilitas, lalu uji tingkat kesukaran, terus tingkat pengecoh, daya beda. Baik, selanjutnya mengenai validitas, di mana validitas itu terdapat dua macam, yaitu validitas logis dan empiris. Di mana validitas logis adalah untuk sebuah instrumen evaluasi yang menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid. Nah, kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Nah, validitas logis ini terdiri dua, ada validitas isi dan validitas konstruksi. Lalu, ada validitas empiris, di mana validitas empiris ini mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Validitas empiris, kriteria suatu instrumen ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen baik melalui pengukuran yang sesungguhnya. Nah, validitas instrumen empiris ini terdiri dari dua, ada validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Lalu di sini menguji validitas tes yang berbentuk objek tes, dan ada yang berbentuk esai. Nah, jadi validitas ini ada dua. Untuk objek tes itu berbeda rumusnya, dan untuk esai itu juga berbeda rumusnya. Nah,
Jika validitas objek tes itu seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Nah, jika benar itu bernilai 1, jika salah itu bernilai 0. Nah, rumusnya ini menggunakan rumus korelasi biseral. Nah, seperti ada yang ada di gambar. Nah, selanjutnya esai. Esai ini seperti uraian, isian. Nah, skornya itu berbentuk kontinum. Nah, menggunakan korelasi produk momen. Nah, seperti yang ada di gambar rumusnya. Selanjutnya ada rehabilitas, di mana rehabilitas ini terdapat dua macam, rehabilitas instrumen yang eksternal dan internal. Di mana eksternal ini terdiri dari beberapa metode. Ada metode paralel, tes ulang, dan belah dua. Di mana metode paralel adalah cara membuat dua instrumen atau alat ukur. Kedua alat ukur tersebut sama-sama dicobakan pada sekelompok responden yang sama, dilakukan pengerjaan 2 kali. Lalu, metode tes ulang dilakukan dengan menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Lalu, yang terakhir adalah metode belah dua, di mana metode ini hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Metode ini disebut juga single test trial method. Ada beberapa metode belah dua, yaitu ada formula Sperman-Brown, formula Flanagan, dan formula Rulon, di mana rumusnya ada pada gambar. Selanjutnya, mengenai rehabilitas internal, terdiri dari 2. Ada yang berbentuk dikotom, yaitu seperti menjodohkan, benar salah. Selanjutnya ada juga rehabilitas untuk instrumen kontinum, di mana kontinum itu bisa berupa uraian. Nah, kalau dikotom dia bisa menggunakan KR20 dan 21, sedangkan kontinum dia ada rumusnya tersendiri yang ada pada gambar. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Rumusnya indeks kesukaran sama dengan jumlah peserta didik yang jawaban benar dibagi dengan jumlah peserta didik menjawab salah. Lalu daya beda. Daya beda ini di mana banyak peserta didik yang menjawab benar pada kelompok atas dibagi jumlah banyak peserta didik kelompok atas, lalu dikurang banyak peserta didik yang menjawab benar pada kelompok bawah dibagi jumlah peserta didik kelompok bawah sama dengan PA dan PB. Nah, PA sama PB itu rumusnya dari BA dikurang JA. Lalu yang PB-nya BB dikurang JB. Ada keterangannya masing-masing. Lalu tingkat pengecoh, di mana tingkat pengecoh ini menggunakan indeks jumlah peserta didik yang memilih pengecoh dibagi jumlah peserta didik yang ikut tes dikurang dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal dikali dengan N dikurang N, di mana N dikurang 1, di mana N ada jumlah alternatif jawaban benar, dikurang dengan bilangan tetap 1, lalu dikali dengan 100%. Selanjutnya, mengenai analisis pokok uji menggunakan SPSS, di mana ada validitas internal dan validitas eksternal. Nah, validitas dan rehabilitas itu menggunakan SPS dilakukan dengan langkahnya sama atau urutan langkahnya sama. Yang pertama, membuka program, memasukkan data atau entry data, mengolah data, dan menganalisis output. Di mana untuk validitas internal yang pertama adalah membuka program. Nah, membuka program ini dilakukan dengan cara menekan tombol start di pojok kiri bawah, lalu pilih semua program, lalu pilih SPSS di layar Windows-nya. Lalu kedua, masukkan data, di mana kita memasukkan data yang akan dianalisis dapat diisi langsung pada data editor maupun di copy dengan format lain. Di bawah data editor pada kolom-kolom dan baris.
Kolom pertama berisi nomor 1 sampai tak terhingga untuk merupakan nomor sampel atau kasus, dilambangkan dengan N. Sedangkan kolom kedua dan seterusnya dinamakan VAR atau VAR adalah bagian yang disediakan SPSS untuk mengisi data skor instrumen yang akan dihitung validitasnya. Selanjutnya adalah mengolah data. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuka file sikap siswa. Misalnya, kalau data editor sudah disiapkan pada langkah kedua tadi. Lalu klik menu analisis dalam toolbar. Pilih sub menu, skal, kemudian klik reliability analysis. Lalu tampak di layar tampilan kotak dialog reliability analysis. Selanjutnya, pada bagian model, biarkan pilihan pada alpha, kecuali data bersifat discrete, yaitu hanya 1 dan 0. Maka, pada bagian model yang kita pilih split half belah 2, abaikan kotak list item model. Selanjutnya, klik tombol statistik, sehingga pada layar muncul tampilan dialog reliability analysis. Nah, dia bentuknya seperti yang ada di gambar selanjutnya. Abaikan yang lain dan tekan tombol continue untuk kembali ke kontak dialog sebelumnya. Tekan OK untuk proses data, tunggu sampai muncul outputnya. Nah, ini ada beberapa gambar-gambar yang dimana memperjelas langkah-langkah yang saya sebutkan di awal tadi. Selanjutnya ada validitas eksternal, di mana sama validitas tadi, langkah-langkahnya dengan yang pertama membuka program, masukkan data, mengolah data, menganalisis output. Yang pertama membuka data SPSS, yang kedua masukkan data. Nah, data yang dapat diisi langsung di kolom VAR pada data editor maupun di copy dari format lain. Misalnya di copy-nya dari format Microsoft Excel. Nah, di bawah data editor ada kolom-kolom dan baris. Kolom pertama berisi nomor 1 sampai tak terhingga, itu sebagai nomor sampel. Selanjutnya adalah sedangkan nomor kedua dan seterusnya dinamai VAR. Itu adalah sebuah bagian dari yang disediakan SPSS untuk mengisi data skor body instrument yang ada yang akan dihitung validitasnya. Lalu apabila data di copy dari format tadi Microsoft Excel, maka langkah pertama adalah membuka file Microsoft Excel-nya di mana data yang tadi tersimpan. Kemudian di copy dengan cara mengopi adalah membuka data variabel X dan Y pada responden 1 sampai 0. Nanti ada gambarnya. Lalu kemudian buka program SPSS seperti langkah pertama, kemudian arahkan kursor pada kolom pertama, baris pertama dengan data view kita simpan di file yang kita inginkan. Lalu tekan file dan pilih save. Lalu kita beri nama file itu apa. Lalu yang ketiga adalah mengolah data, di mana buka file dulu, misalnya filenya adalah hasil tes analisis, hasil tes fisika. Lalu klik menu analisis dalam toolbarnya, pilih submenu, lalu submenu correlation, kemudian klik bivariate. Lalu untuk pengisiannya masukkan variabel X dan Y-nya dalam kotak item yang ada di sebelah kanan. Pemasukannya bisa satu persatu nih, dari sorot atau pilih X, kemudian tekan panah ke kanan untuk memasukkan kotak item. Namun pemasukan kedua variabel bisa dipercepat dengan menyorot variabel yang ada di X, yang di atas X, lalu tekan tombol shift dan sambil tetap menekan tombol shift tersebut sorot sampai variabel di bawah Y, lalu tekan tombol tanda panah ya, otomatis kedua variabel tersebut tersorot dan kemudian ke bagian item seperti pada gambar, nanti ada gambarnya. Lalu yang terakhir tekan tombol OK dan tunggu muncullah output dari SPSS viewer-nya. Lalu untuk menganalisis output, di mana penganalisis ini ada penafsirannya dari nilai sig-nya dari outputnya. Nah, ketentuannya apabila sig-nya kurang dari 0,05 maka korelasi bersifat signifikasi, instrumennya valid. Sedangkan jika sig-nya itu adalah lebih dari 0,5 maka korelasinya tidak signifikasi atau instrumennya tidak valid. Adapun ini gambar yang menunjukkan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi.
Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun dan saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.